Bisa dibilang mitologi Yunani itu paling banyak dikenal oleh orang-orang. Dan menurut kita, salah satu monster yang paling terkenal tuh yang berasal dari mitologi tersebut adalah Cerberus. Tapi ada nggak sih latar belakang di balik anjing berkepala tiga ini, guys? Hai, calon sarjana di sini tangan jelasin. Mitologi Yunani mengenai Cerberus, anjing berkepala tiga, penjaga neraka. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Cerberus udah nggak asing lagi nih di pikiran orang-orang yang suka mitologi Yunani. Anjing berkepala tiga ini pun udah sering muncul tuh guys di berbagai macam film, video game, ataupun media lainnya. Cuma hal-hal tersebut tuh kurang menjelaskan latar belakang ataupun cerita di balik keberadaannya si Cerberus. Kalau dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah anjing Hades, dewa kematian. Tugas si guguk serem ini adalah ngejaga gerbang neraka mitologi Yunani. Cerberus adalah keturunan monster Echidna dan Typhon, dan biasanya digambarkan memiliki 3 kepala, ekor seperti ular, dan ular yang menonjol dari berbagai bagian tubuhnya. Monster yang satu ini bisa terkenal karena penangkapannya oleh Herakles atau Hercules menjadi bagian dari cerita 12 tugas di mitologi Yunani. Kayak yang si Nen tadi bilang, Cerberus ini memiliki beberapa kerabat berkepala banyak guys. Ayahnya adalah Typhon yang di sekujur tubuhnya itu muncul ular. Sementara ibunya itu adalah Echidna, makhluk setengah manusia dan setengah ular. Selain itu Cerberus juga memiliki saudara yang terkenal seperti Hydra, Orthrus, dan juga Chimera. Semuanya tuh guys memiliki kepala dengan jumlah yang banyak. Tapi yang unik adalah deskripsi Cerberus pas awal-awal yang memiliki kepala puluhan atau bahkan ratusan guys. Contohnya dari deskripsi di cerita Theogony karya Hesiod, kisah buatan Pindar dan juga cerita tulisan Horace. Kayaknya emang digambarin seperti itu karena orang tua Cerberus punya bagian-bagian tubuh seperti ular. Tapi di dalam karya seni seperti Gucci, anjing ini lebih digambarkan memiliki kepala 2 ataupun 3 guys. Walaupun nih guys, udah kita jelasin tentang tampang si anjing seram ini, pasti kalian tuh pengen lebih tahu kan soal cerita dia? Nah, kayak udah gue bilang tadi, Cerberus tuh adalah salah satu bagian dari kisah 12 tugas Hercules. Di cerita ini sih guys, Hercules tuh mendapatkan 10 tugas dari Raja Eurystheus untuk menebus dosa dia setelah membunuh anak dan juga istrinya sendiri. Dan salah satu tugasnya itu adalah membunuh Hydra. Tapi karena ada 2 tugas yang dibantu oleh orang lain dan juga mendapatkan bayaran, si Hercules tuh malah dapat 2 kerjaan tambahan. Yang terakhir adalah untuk menangkap Cerberus. Dalam persiapannya, Hercules mengikuti upacara misteri Eleusis untuk mendapatkan keberuntungan. Setelah prosesi tersebut, sang pahlawan turun ke dalam neraka sambil dipandu oleh Dewa Hermes dan juga Dewi Athena. Dan setelah melewati halangan dan juga rintangan, akhirnya Hercules berhasil bertemu Hades, Dewa Kematian dan Raja Neraka. Dia berusaha meyakinkan Hades untuk ngebolehin ngebawa Cerberus guys. Awalnya Hades menolak, tapi ya akhirnya si Dewa Kematian itu ngebolehin guys. Dengan syarat si Hercules harus berantem melawan Cerberus tanpa bantuan persenjataan, tameng, ataupun baju zirah dari besi. Sambil mikir, akhirnya Hercules dapat ide tuh guys untuk pakai kulit singa yang dia punya buat tutupin badan dan mengambil batu untuk dijadikan sebagai senjata. Akhirnya dengan kekuatan dia yang hebat banget, Hercules berhasil tuh guys ngalahin si Cerberus dan langsung ngebawa dia kembali ke dunia manusia. Cuma perjalanan Hercules ngebawa anjing ini ke Raja Eurystheus kagak sama sekali gampang. Kadang Cerberus meronta-ronta dan harus dipukul dulu oleh sang pahlawan biar diem guys. Dan karena nggak terbiasa sama cahaya matahari, anjing kepala 3 itu sampai muntahin cairan yang membuat tanaman di sekitar menjadi beracun. Nah dari situ deh asal muasal bunga Wolfsbane yang terkenal sebagai bunga beracun. Tapi setelah melewati kota-kota di Yunani, akhirnya Hercules berhasil sampai dan ketemu Raja Eurystheus. Cuma nih Raja ya agak ngeselin juga. Setelah takjub sama keberhasilan Hercules, dia malah nyuruh si pahlawan tuh untuk balikin Cerberus ke majikannya dong. Tapi sesuai perjanjian antara mereka berdua, Hercules tuh akan bebas dari tugas dia terhadap Raja Eurystheus. Jadinya si anak Zeus balik lagi deh ke neraka dan ngebebasin Cerberus di situ buat balik sendiri ke Hades. Dan dari legenda tersebut, cerita Hercules dan Cerberus diabadikan ke berbagai macam karya seni. Karena terkenal banget, banyak orang di zaman dulu mencoba buat nafsirin apa arti di balik cerita Cerberus dan juga Hercules. Menurut Hekayetus, seorang sejarawan Yunani, penjelasan rasional mengenai Cerberus sebenarnya adalah ular berbisa yang diburu oleh Hercules.
Bisa jadi itu adalah cerita aslinya karena beberapa deskripsi tentang Cerberus kan emang ada karakteristik ularnya. Bahkan ada ahli bernama Paleofatus yang bilang kalau Cerberus adalah anjing beneran yang emang diambil oleh seorang pahlawan Yunani di zaman dulu guys. Tapi ada juga teori itu guys, kalau kisah tersebut tuh adalah mengenai kemampuan Hercules yang mampu mengalahkan keinginan duniawi, yaitu dalam bentuk Cerberus. Tapi teori itu guys disampaikan oleh Servius yang menjadi sejarawan serta analis cerita Yunani dan juga Romawi kuno. Sementara ahli literatur dari Vatikan di zaman dahulu bilang kalau 3 kepala Cerberus itu melambangkan 3 jenis kebencian manusia, yaitu natural, memiliki penyebab, dan secara kebetulan. Terus jujur nih, setelah gue baca-baca tentang kisahnya Cerberus, sebenarnya sih langsung kaget gue guys. Soalnya nggak nyangka aja kalau makna ceritanya tuh bisa sedalam itu. Ya, mungkin karena cerita dan legenda di zaman dahulu emang berguna untuk ngasih pelajaran, Bang. Atau mungkin aja makna-makna itu ya emang teori doang yang dibuat-buat oleh orang. Kalau menurut kalian gimana tuh, guys? Dari cerita Cerberus dan Hercules, apa sih makna yang bisa diambil? Sampaiin ya, guys, di kolom komentar. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.